Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdayani B dari kelas 12 IPA 2. Saya akan mempresentasikan materi mengenai gerakan non-blok. Nah, gerakan non-blok itu sendiri adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara-negara di dunia yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Nah, tujuan dari gerakan non-blok itu sendiri adalah untuk mengupayakan hak untuk menentukan nasib mereka, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota. Gerakan non-blok menentang segala bentuk apartheid dan tidak memihak fakta militer manapun. Gerakan non-blok juga sangat menentang dengan imperialisme dan kolonialisme. Nah, di bidang ekonomi, gerakan non-blok bertujuan untuk pembangunan ekonomi sosial, pembangunan internasional, serta kerjasama atas dasar kebersamaan. Sejarah mengenai gerakan non-blok pertama kali dikenalkan oleh seorang Perdana Menteri India, Nehru, pada pidatonya di tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru menjelaskan 5 pilar yang dapat menjadi pedoman untuk membentuk relasi Sino-Hindia yang disebut dengan Panchayat atau 5 pengendali. Nah, 5 prinsip tersebut adalah: 1. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. 2. Perjanjian non-agresif. 3. Tidak menginterferensi urusan dalam negeri negara lain. 4. Kesetaraan dan keuntungan bersama. 5. Menjaga perdamaian. Nah, gerakan non-blok itu sendiri bermula terbentuk dari konferensi tingkat tinggi Asia Afrika di Bandung, Indonesia pada tahun 1955 yang dihadiri oleh para pemimpin negara dari 29 negara berkembang di Asia Afrika. Nah, pendiri dari gerakan ini ada 5 pendiri dunia, yaitu Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Soekarno selaku Presiden Indonesia, Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Nah, gerakan ini sempat kehilangan kredibilitasnya pada akhir tahun 1960-an ketika anggota-anggotanya mulai terpecah dan bergabung bersama blok lain, yaitu Blok Timur. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba bisa mengklaim dirinya sebagai gerakan non-blok? Nah, gerakan ini kemudian terpecah sepenuhnya pada masa invasi Soviet terhadap Afghanistan pada Desember 1979. Baik, anggota-anggota dari gerakan non-blok ini sendiri yaitu Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela, Afrika Selatan, Iran, Malaysia, dan suatu masa Republik Rakyat Tiongkok. Ini baru beberapanya. Meskipun organisasi ini dimasukkan untuk menjadi aliansi yang dekat dengan NATO atau Pakta Warsawa, negara-negara anggotanya tidak pernah mempunyai kedekatan yang diinginkan, dan banyak anggotanya yang akhirnya diajak beraliansi salah satu negara-negara adidaya tersebut. Nah, misalkan Kuba mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin, atau India yang bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawan Tiongkok selama beberapa tahun. Dan lebih berikutnya lagi, beberapa anggota bahkan terlibat konflik dengan negara atau anggota-anggota lainnya, seperti misalnya konflik antara India dengan Pakistan, Iran dengan Irak. Gerakan ini sempat terpecah pada saat Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada tahun 1979. Ketika itu, seluruh sekutu Soviet mendukung invasi sementara anggota GND, terutama negara dengan mayoritas Muslim, tidak mungkin melakukan hal yang sama untuk Afghanistan akibat adanya perjanjian non-intervensi. Nah, berikut ini akan saya perlihatkan mengenai tempat dan kegiatan dari gerakan non-blok atau pertemuan-pertemuan gerakan non-blok.
Nah, saya juga akan memperlihatkan mengenai sekretaris atau ketua-ketua dari gerakan non-blok di berbagai negara. Sekian dari video presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.